Halo sahabat, siap berpetualang? Hari ini kita akan mengenal lingkungan, dunia seru yang ada di sekitar kita. Lingkungan adalah rumah besar tempat kita, hewan, dan tumbuhan tinggal bersama. Coba lihat sekelilingmu. Meja, kursi, tanaman, bahkan cicak di dinding, semua itu dari lingkungan. Lingkungan bukan cuma taman atau hutan, tapi juga kamar tidur, sekolah, dan kota tempat tinggalmu. Semua yang hidup dan tidak hidup di sekitar kita saling terhubung, seperti keluarga besar. Kita harus mengenal dan merawat lingkungan, sama seperti kita menjaga mainan kesayangan. Yuk, jadi detektif cilik. Kita akan membagi lingkungan jadi dua tim, makhluk hidup dan benda tak hidup. Kedua tim ini selalu bekerja sama agar lingkungan nyaman untuk semua. Siap cari tahu siapa saja anggota timnya? Ayo, kita mulai petualangan seru ini. Lingkungan adalah rumah kita bersama. Jadi mari kita jaga baik-baik. Petualangan dimulai sekarang. Sekarang, kita bagi lingkungan jadi dua kelompok, biotik dan abiotik. Biotik artinya makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan, bahkan bakteri. Abiotik adalah benda mati, tanah, air, udara, cahaya matahari, batu dan suhu. Biotik butuh abiotik untuk hidup, dan sebaliknya, abiotik juga dipengaruhi oleh biotik. Contoh pohon mangga itu biotik, awan di langit abiotik. Keduanya saling bekerja sama menciptakan kehidupan di bumi. Ingat, biotik itu hidup, abiotik tidak hidup. Semua punya peran penting agar lingkungan seimbang. Tanpa kerjasama, kehidupan tidak akan berjalan lancar. Yuk, kenalan lebih dekat dengan tim biotik. Tim biotik punya 3 peran utama: produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen adalah tumbuhan hijau yang membuat makanan sendiri lewat fotosintesis. Mereka jadi sumber energi utama bagi semua makhluk hidup. Konsumen adalah makhluk yang memakan produsen atau makhluk lain, manusia, hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Konsumen mendapatkan energi dengan makan tumbuhan atau hewan lain. Pengurai seperti jamur dan bakteri menguraikan sisa makhluk hidup jadi unsur hara. Unsur hara ini menyuburkan tanah untuk tumbuhan. Siklus kehidupan terus berputar berkat kerjasama mereka. Semua peran ini saling terhubung dalam rantai makanan. Tanpa salah satu, lingkungan jadi tidak seimbang. Tim biotik benar-benar keren ya. Sekarang, mari kenali tim abiotik. Tim abiotik adalah benda mati yang sangat penting untuk kehidupan. Cahaya matahari memberi energi untuk tumbuhan dan mengatur suhu bumi. Air dibutuhkan semua makhluk hidup dan menjadi rumah bagi banyak hewan. Udara menyediakan oksigen untuk bernapas dan karbon dioksida untuk tumbuhan. Tanah jadi tempat tumbuhan tumbuh dan rumah bagi hewan kecil. Semua anggota tim abiotik mendukung kehidupan di bumi. Tanpa mereka, makhluk hidup tidak bisa bertahan. Mereka farse gosasim, spiem, unlebay basa desuma mereka. Mereka cerdas saat tanding mijak. Bagaimana tim biotik dan abiotik bekerja sama? Contohnya di sawah. Tanaman padi tumbuh karena cahaya matahari, air, dan tanah subur. Cacing tanah menggemburkan tanah, membantu akar tanaman. Burung memakan serangga yang merusak tanaman. Semua saling membantu agar sawah tetap sehat. Di hutan, pohon melindungi tanah, daun gugur diurai jamur dan bakteri, nutrisi kembali ke tanah. Siklus ini menjaga keseimbangan ekosistem. Biotik dan abiotik saling membutuhkan. Jika satu terganggu, semuanya ikut terdampak. Hubungan ini disebut ekosistem. Ekosistem sehat jika semua komponen seimbang. Mari jaga kerjasama luar biasa ini. Lingkungan harus dijaga agar tetap seimbang. Sampah sembarangan dan polusi bisa merusak tanah, air, dan udara. Kita bisa jadi pahlawan lingkungan dengan hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya dan pisahkan sampah organik dan anorganik. Hemat air dan listrik setiap hari. Tanam dan rawat tanaman di sekitar rumah. Setiap tindakan kecil berdampak besar jika dilakukan bersama. Lingkungan sehat membuat kita bahagia. Yuk, jadi anak yang peduli dan cinta lingkungan. Siap jadi pahlawan lingkungan. Semangat!